Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa punya kesempatan lagi ya untuk belajar bareng. Kali ini kita akan belajar mengenai operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar fungsi ini masuk dalam bab komposisi fungsi dan inverse fungsi. Tapi sebelumnya kita bahas dulu mengenai operasi aljabar fungsi. Seperti halnya dua bilangan yang bisa dioperasikan, fungsi juga bisa dioperasikan untuk menghasilkan fungsi yang baru. Operasinya meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, bisa juga dengan diakarkan. Kali ini kita bahas 5 operasi saja ya. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan kita gabung, yaitu dalam kurung F plus min Gx itu sama dengan Fx plus min Gx. Jadi, kalau ada dua fungsi yang ditambahkan seperti ini, F plus atau min Gx itu sama dengan fungsi Fx ditambah atau dikurang dengan fungsi Gx. Contohnya seperti ini. Misalkan ada fungsi fx sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan akar 2x dikurangi 1. Maka f ditambah gx itu berapa? Nah, berarti f ditambah gx itu sama dengan fx ditambah gx. Fx-nya tadi kan sudah diketahui x ditambah 2 dan gx-nya adalah akar 2x dikurangi 1. Perhatikan fungsi hasil dari penjumlahan ini kan suku-sukunya tidak ada yang sejenis ya, berarti sudah selesai, dibiarkan saja seperti itu. Contoh yang kedua, itu misalkan ada fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah x dan gx sama dengan 2 per x ditambah 3. Yang ditanyakan adalah f ditambah g dalam kurung x dikurangi 3. Nah, ini beda dengan contoh yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi f ditambah gx saja, kalau ini x-nya diganti menjadi x dikurangi 3. Caranya mengerjakan gimana? Berarti kita pakai aturan dalam operasi penjumlahan ya, yaitu F ditambah G, X dikurangi 3 itu sama dengan F dalam kurung X dikurangi 3 ditambah G dalam kurung X dikurangi 3. Jadi nanti fungsi Fx ini, X-nya diganti X dikurangi 3 dan begitu juga dengan fungsi Gx-nya. Jadi kita dapatkan x kuadrat dirubah menjadi x dikurangi 3 kuadrat, kemudian ditambah x, x-nya diganti dengan x dikurangi 3. Untuk yang gx-nya 2 tetap dibagi x plus 3, x-nya ini diganti dengan x dikurangi 3. Plus 3-nya mengikuti dari soal ya. Kemudian kita operasikan, ini ada x dikurangi 3 kuadrat. Biasanya kalau kita ngitungnya kan x dikurangi 3 dikali x dikurangi 3. Ini saya kasih trik ya. Jadi caranya x itu dipangkatkan 2 berarti jadi x kuadrat. Yang tengah ini hasil dari x dikali negatif 3 itu kan negatif 3x. Kemudian dikali 2 berarti jadi negatif 6x. Untuk yang belakang itu dari ini yang min 3 dikuadratkan, hasilnya 9, seperti itu. Diikuti dengan X dikurangi 3, ini kurungnya dibuka, tapi tidak masalah karena ini tandanya plus ya, langsung dibuka aja. Dan yang belakang ada 2 dibagi X dikurangi 3 ditambah 3, min 3 ditambah 3 kan 0 ya, jadi tinggal 2 per X. Yang sejenis kita operasikan, ini ada negatif 6x dan x, hasilnya negatif 5x. Untuk x kuadratnya tetap ya, karena tidak ada yang sejenis. 9 dikurangi 3 hasilnya 6, untuk 2 per x-nya tetap, karena tidak ada yang sejenis. Jadi hasil penjumlahan dari fungsi f dan g, tapi x-nya diganti x min 3, hasilnya seperti ini. Bisa difahami ya?
Untuk operasi berikutnya, itu kita bahas mengenai perkalian dari suatu fungsi dengan suatu bilangan real, yaitu K dikali F dalam kurung X itu sama dengan K dikali Fx. Jadi, sama dengan fungsinya dikalikan bilangan real tersebut. Contohnya, nah, untuk contoh ini kita pakai gabungan dari operasi yang kedua dengan operasi pengurangan ya. Misalkan ada Fx sama dengan X ditambah 2 dan Gx sama dengan akar 2X dikurangi 1. Maka 3F dikurangi 2Gx itu hasilnya kita uraikan pengurangan berarti jadi 3Fx dikurangi ini 2Gx. Berikutnya Fx-nya kan X ditambah 2 ya, tinggal kita ganti saja dan Gx-nya adalah akar 2X dikurangi 1. Ini kita kalikan yang bisa dikalikan, kalau tidak bisa dibiarkan saja, berarti 3 dikali X, hasilnya 3X, ditambah 3 kali 2 kan 6, dikurangi 2, akar 2X dikurangi 1. Sudah, berarti ini hasilnya karena sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Untuk contoh yang kedua, itu misalkan gini, ada fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah X dan Gx sama dengan 2 dibagi X ditambah 3. Yang ditanyakan adalah 2F dikurangi 5G, nah ini X-nya diganti dengan 2. Jadi nanti hasilnya sudah berupa bilangan karena X-nya sudah diganti 2. Jadi caranya mengerjakan, kita uraikan 2F dikurangi 5G dalam kurung 2, jadi 2F 2 dikurangi 5G dalam kurung 2. Fungsinya Fx-nya, X-nya diganti 2, jadi kita dapatkan yang ini 2-nya tetap ya, yang F2 itu kita ngambil dari Fx, tapi X-nya diganti 2. Jadi X kuadrat menjadi 2 kuadrat, X menjadi 2 dikurangi 5. Nah, ini G2 berarti diambil dari Gx, tapi X-nya diganti 2. Berarti 2 dibagi 2 ditambah 3. Kita hitung 2 kuadrat 4, 4 ditambah 2, 6 ya, 6 dikali 2, 12. Sedangkan yang belakang ini ada 2 ditambah 3 kan 5 ya, dicoret sama 5 ini habis, berarti tinggal min 2. 12 dikurangi 2 hasilnya 10. Ya, seperti itu. Untuk operasi yang ketiga, ini mengenai perkalian dua buah fungsi. Jadi, kalau ada F dikali G dalam kurung X, itu sama dengan Fx dikali Gx. Fungsinya dikalikan. Contohnya seperti ini. Misalkan ada fungsi Fx sama dengan X ditambah 2, dan Gx sama dengan akar 2X dikurangi 1. Yang ditanyakan adalah F dikali Gx. Fungsinya dikalikan berarti ya. Jadi kita dapatkan F dikali Gx itu sama dengan Fx dikali Gx. Fx-nya adalah X ditambah 2 dan Gx-nya adalah akar 2X dikurangi 1. Nah, bentuk ini sudah sederhana, jadi kita biarkan saja ya. Untuk contoh yang kedua, itu misalkan ada fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah X dan Gx sama dengan 2 dibagi X ditambah 3. Yang ditanyakan adalah F dikali G dalam kurung negatif 1. Ini sama seperti tadi ya. Jadi X-nya diganti dengan negatif 1. Jadi pengerjaannya F dikali G dalam kurung negatif 1 itu berubah menjadi F dalam kurung negatif 1 dikali G dalam kurung negatif 1.
F dalam kurung negatif 1 ini berarti kita ambil dari Fx tapi X-nya diganti dengan negatif 1. Jadi kita dapatkan X kuadrat menjadi negatif 1 kuadrat ditambah X menjadi ditambah negatif 1. Dikali untuk yang Gx-nya 2 dibagi X ditambah 3 berarti 2 dibagi X-nya diganti negatif 1 ditambah 3. Negatif 1 kuadrat hasilnya 1, plus kali min hasilnya min 1. 2 dibagi negatif 1 ditambah 3 itu kan hasilnya 2 ya. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, ini ada 1 dikurangi 1 kan 0 ya. 0 dikali 1 hasilnya 0. Jadi hasil dari perkalian dua fungsi tersebut dengan X-nya diganti negatif 1 hasilnya 0. Untuk operasi yang keempat, kita bahas mengenai perpangkatan ya. Jadi kalau ada F pangkat N, X itu sama dengan Fx dipangkatkan N. Contohnya, misalkan ada fungsi Gx sama dengan akar 2x dikurangi 1. Yang ditanyakan adalah G pangkat 4x. Jawabannya adalah G pangkat 4x, berarti berdasarkan operasi ini, aturan dalam operasi perpangkatan berubah menjadi Gx pangkat 4. Gx-nya di soal adalah akar 2x dikurangi 1, kemudian kita pangkatkan 4. Nah, ini ada pangkat 4, berarti boleh kita rubah menjadi 2 kali 2 ya. Kenapa? Karena ini nanti akarnya mau kita kuadratkan, ya, supaya akarnya hilang. Jadi kalau ada akar dikuadratkan itu kan akarnya hilang ya. Jadi kita dapatkan 2x dikurangi 1 pangkat 2. Yang 2-nya ini hilang karena dipakai untuk menghilangkan akar ini. Kita pakai cara cepat, 2x dikuadratkan. 2 kali 2, 4, x kuadrat, x kuadrat. 2x dikali negatif 1 itu negatif 2x dikali 2 berarti negatif 4x. Negatif 1 dikuadratkan hasilnya plus 1. Seperti itu. Contoh berikutnya itu kalau fungsinya ini x-nya sudah diganti angka ya, tapi fungsinya ini perpangkatan ya. Misalkan ada fx sama dengan x kuadrat ditambah x. Yang ditanyakan f pangkat 2 dalam kurung negatif 3. Nah, saya rasa sudah bisa semuanya. Berarti gimana? Berarti f pangkat 2 dalam kurung negatif 3 berubah menjadi f dalam kurung negatif 3 dipangkatkan 2. Iya, fungsinya fx-nya, x-nya kita ganti dengan negatif 3 sehingga kita dapatkan negatif 3 kuadrat ditambah negatif 3. Iya, x-nya ini diganti negatif 3 kemudian dikuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9, plus kali min hasilnya min, berarti kita punya 9 dikurangi 3 kuadrat. 9 dikurangi 3 itu 6, 6 dikuadratkan hasilnya 36. Jadi nanti kalau ada suatu fungsi kemudian x-nya sudah diganti angka, berarti hasilnya sudah berupa bilangan ya, bukan sudah tidak ada x-nya lagi, seperti itu. Untuk operasi yang terakhir, kita bahas mengenai pembagian suatu fungsi ya. Jadi jika ada f dibagi gx, itu sama dengan fx dibagi gx. Pembagian. Contohnya, misalkan ada fungsi fx sama dengan x ditambah 2, dan gx sama dengan akar 2x dikurangi 1. Yang ditanyakan f dibagi gx. F dibagi gx itu kan berubah menjadi fx dibagi gx. Kemudian fx-nya kita masukkan yaitu x ditambah 2 dan gx-nya akar 2x dikurangi 1. Sudah, kita biarkan saja seperti ini.
Untuk contoh yang kedua, itu misalkan ada fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah x, dan gx itu sama dengan 2 dibagi x ditambah 3. Yang ditanyakan 2f dibagi 4g dalam kurung negatif 2. Kita kerjakan pakai aturan dalam pembagian suatu fungsi ya. Berarti kita uraikan 2f per 4g dalam kurung negatif 2 itu menjadi 2f dalam kurung negatif 2 dibagi 4g dalam kurung negatif 2. Nah, ini ada f dalam kurung negatif 2, artinya iya x-nya diganti negatif 2, sehingga x kuadrat berubah menjadi negatif 2 kuadrat, x berubah menjadi negatif 2. Untuk yang g dalam kurung negatif 2 juga sama ya. Berarti ini 2 per x-nya diganti negatif 2 ditambah 3. Yang angka ini tetap ya, 4, 2 ini tetap. Kemudian kita operasikan negatif 2 kuadrat kan 4 ya. 4 dikurangi 2 kan 2. Berarti kita dapatkan 2 dikali 2 yang atas. Untuk yang bawah, ini ada 2 dibagi negatif 2 ditambah 3 kan 1 ya. 2 dibagi 1 kan 2. Jadi kita dapatkan 4 dikali 2. 2 kali 2 hasilnya, iya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. 4 dibagi 8 itu kita sederhanakan. Yang atas dibagi 4, yang bawah juga dibagi 4. Sehingga kita dapatkan hasilnya setengah. Seperti itu, bisa diterima ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai operasi aljabar fungsi. Semoga bisa diterima dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.